makan dulu, kata suaminya. Pergi dia ke dapur. Selesai makan, bang, mau tidur atau mau dilayanin dulu? Kata suaminya mau tidur, langsung tidur. Jadi sudah siap semua, baik dapur, sumur, kasur, sudah rapi semua. Kenapa Muti'ah bisa menjadi istri yang taat? Dia soleha sama suami, karena dia juga punya suami yang soleh. Jadi kalau bapak-bapak pengen punya istri yang soliha, kita harus soleh dulu. Ibu-ibu pengen punya suami yang soleh, kitanya harus soleha dulu. Betul atau enggak? Bu, betul enggak? Kalau cuma salah satu yang menyumbang kesolihan itu, maka rumah tangga berat dijalanin. Suaminya rajin ngaji, istrinya sholat aja susah. Istrinya rajin ngaji, suaminya boro-boro yang namanya bisa baca Al-Quran. Jadi tidak ada sinergi, tidak ada kekompakan dalam hal ilmu keagamaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alan nikah syari'atan lil mu'minin wa barakatan insyaallah lil 'amilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, semoga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir sehat semua, sehat walafiat ya Bu ya. Mudah-mudahan bapak-bapaknya juga sehat semua. Alhamdulillah, yang terhormat ada guru kita Ustadz Ali ya. Mudah-mudahan sehat juga. Perkenalan dulu. Kalau kemarin Ustadz Azhari yang biasa ngisi, saya alhamdulillah Syifa Nur Fadilah Bu namanya. Saya istrinya Ustadz Azhari Nasution. Insya Allah pagi hari ini kita bahasnya mengenai hakku zauji alal mar'ati. Sudah dilihat dalam kertasnya semua. Ini babnya membahas tentang hak suami terhadap istri. Mayoritas yang hadir banyakkan ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Nah, ini jadi pengetahuan baru buat kita semua dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Karena Riyadhus Shalihin sudah sampai ke bab 35, berarti sudah banyak bab-bab lain yang dibahas sebelumnya. Ada bab ikhlas, ada bab niat, dan bab lain sebagainya. Nah, di sini pada bab 35 ini kita sudah masuk pada pembahasan mengenai alaqah, hubungan. Baik itu hubungan antara suami dengan istri atau hubungan istri dengan suami. Jadi kalau ada yang bertanya, ibadah apa yang paling lama? Ibadah apa yang paling ribet? Ibadah apa yang paling banyak masalah di dalamnya? Maka jawabannya adalah pernikahan. Betul atau tidak? Jadi menikah itu adalah bagaimana kita bisa sama-sama saling menerima kekurangan. Dalam kitab Minhajus Sawi dikatakan begini, wa yustahabbu ayyanuyal mutazawwiju bin nikah. Jadi disunnahkan bagi orang-orang yang hendak menikah ataupun yang sudah menikah dan mau nikah lagi, sudah pernah menikah tapi mau nikah lagi gitu, itu disunnahkan untuk dia melakukan dua cara ini. Yang pertama apa? Niatkan menikahnya iqamatus sunnah, mendirikan sunnah Rasul. Jadi ternyata niat itu sangat mempengaruhi, mengintervensi perbuatan yang akan dilakukan. Kalau niat nikahnya untuk bisnis, untuk hal-hal lain yang tidak niatnya karena Allah atau mengikuti sunnah Rasul, maka juga apa yang dia jalani itu tidak sesuai dengan niatnya nanti. Tapi kalau niat menikahnya menjalankan sunnah Rasul, mengikuti aturan Allah, niatnya lillahi ta'ala, saya punya istri, saya punya suami, biar makin dekat sama Allah. Saya punya istri biar ada yang ngingetin kalau lagi lupa sama Allah.
Saya punya suami biar ada yang bimbing, lebih taat sama Allah. Nah, ini niatnya yang pertama, iqamatus sunnah, dalam Minhajus Sawi disebutkan. Yang kedua apa? Orang yang hendak menikah harus dia, selain dia mendirikan sunnah Rasul, niatnya lillahi ta'ala, ghaddul basar. Niat nikah yang kedua itu untuk menundukkan pandangan. Bu, ibu, udah nikah semua nih? Ada yang belum nikah nggak? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ternyata godaan paling berat terhadap lawan jenis itu bukan sebelum menikah, tapi sesudah menikah. Makanya kalau dalam literatur fikih Islam itu ada yang disebut dengan hukuman zina. Zina itu terbagi dua, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Ya, jadi dalam literatur fikih, dalam beberapa bahasan fikih disebutkan tentang zina dan macam-macamnya, itu juga ternyata berbeda dalam hal balasannya, dalam hal hukumannya, hadnya. Apa zina muhsan, apa zina ghairu muhsan, ini masih muqaddimah ya Bu ya, belum masuk kita ke dalam hadisnya. Jadi zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan sudah punya pasangan halal, tapi dia berzina dengan orang lain. Itu zina muhsan namanya. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah dan tidak tahu rasanya menikah tuh kayak gimana gitu. Nggak tahu. Itu zina ghairu muhsan. Nah, hukumannya lebih berat yang zina muhsan daripada ghairu muhsan. Kalau zina muhsan, orang yang berzina tapi dia sudah menikah, dia sudah punya pasangan, sudah punya istri, sudah punya suami, maka hukumannya dalam fikih disebutkan adalah dirajam setengah badan, dikubur setengah badan, dilempari batu sampai mati, harusnya kalau pakai hukum Islam. Tapi kalau di Indonesia kita berpatokan pada Undang-Undang 1945 ya, Undang-Undang Perkawinan. Jadi hukumannya ya tidak seperti hukum Islam gitu. Itu kalau yang zina muhsan. Tapi kalau zina ghairu muhsan, zina orang yang belum pernah menikah dan tidak punya pasangan, hukumannya dicambuk sebanyak 70 kali, sab'ina marrah, 70 kali. Siapa yang pakai hukuman ini? Aceh. Aceh ini tegas, dia pakai hukum Islam selepas kejadian tsunami tahun 2004 ya Bu ya, Pak ya. Jadi Aceh sudah menerapkan hukum Islam di mana para pelaku minuman khamr, para pelaku zina itu dihukum dengan hukum Islam. Tidak lagi memakai hukum undang-undang Indonesia, gitu. Nah, kalau di Indonesia kita tidak seperti itu, ya. Jadi tidak menerapkan hukum Islam sebagaimana di negeri-negeri Islam sana, di luar sana. Nah, itulah karena niat pernikahan harus ghaddul basar dan iqamatus sunnah. Disebutkan tadi dua hal tadi harus dipersiapkan dalam memulai pernikahan. Nah, ketika mau menikah ini bahasannya sebenarnya pas sekali sama bapak-bapak, ibu-ibu ya. Walaupun yang hadir banyak juga ada anak-anak kecil gitu. Tapi insya Allah ini jadi pelajaran nanti bagi yang belum menikah, bisa ke depannya jadi pegangan. Jadi ternyata orang sebelum menikah dia harus menyiapkan dua hal selain niat yang tadi. Apa dua hal itu? Pertama, ilmu. Orang kalau mau nikah kudu punya ilmu. Dalam kitab Zubat dikatakan wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang, wa kullu man bighairi ilmin, dia nggak punya ilmu, ya'malu, dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya nggak bakal diterima, tertolak. Ya. Ada lagi, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabu min qabli ubadil wasan. Ada orang yang nggak punya ilmu, dia beramal, tapi amalnya tertolak, tapi masih dapat pahala. Akan tetapi yang lebih berat adalah orang udah punya ilmu, udah tahu ilmunya, tapi nggak dipraktekin dalam keseharian. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabu min qabli ubadil wasan. Jadi ternyata orang yang sudah punya ilmu tapi tidak dipraktekkan dalam aplikasi sehari-hari, maka orang yang seperti ini adalah orang yang diazab terlebih dahulu daripada orang-orang bodoh. Makanya pentingnya sebelum menikah itu kita persiapkan ilmu.
Ilmu yang pertama, yang kedua sabar. Sifat sabar. Bagaimana tidak sabar? Menikah itu bukan hitungan hari, bukan hitungan minggu ya Pak ya, bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun, tapi bisa puluhan tahun, bisa belasan tahun. Bu, menikah itu kan mencintai orang yang sama pada waktu yang lama, ya. Jadi nggak bisa mencintai lain, yang udah istri kita aja, suami kita aja. Tiap malam ketemu sama suami, sama istri. Nyampe ke ruang makan dia lagi mukanya, datang ke dapur dia lagi mukanya, ketemu di depan ruang tamu dia lagi. Ya Allah, apa nggak ada yang lain ini gitu? Ya, itu pernikahan. Jadi dituntut bagaimana untuk menyiapkan ilmu dan juga kesabaran. Sabar menerima kekurangan masing-masing. Ibu dikasih belanja sama suami sehari cuma 200.000, alhamdulillah. Ada yang segitu dikasih. Suami cuma mampu ngasih uang belanja 50.000, ya alhamdulillah juga. Ya, jadi saling menerima kekurangan. Suami punya istri, istrinya mungkin tidak secantik istri tetangga, istrinya tidak sehebat istri-istri orang lain, tapi kita harus pahami bahwa di balik kekurangannya ada banyak kelebihan yang bisa kita lihat dalam pasangan kita. Ya, ibu-ibu silahkan dilihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu haqqi zauji 'alal mar'ati. Bermula ini bab membahas tentang hak-hak suami terhadap istri. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ Shadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin buat para istrinya. Jadi kalau ada suami takut istri, itu tidak dibenarkan dalam agama. Karena dalam rumah tangga yang jadi pimpinan itu suami. Sehebat apapun istrinya, setinggi apapun jabatannya, sepintar apapun otaknya, secermat apapun dia dalam mengatur sesuatu, ya, sepintar apapun dia mencari uang, pendapatannya lebih besar, UMR-nya lebih besar daripada suaminya, belum gaji pokok dan lain sebagainya, tapi itu tidak menjadikan suami harkat dan martabatnya lebih rendah dibanding istri. Jadi suami dalam ruang lingkup alihah keluarga itu tetap ada di atas istri, ya Bu ya. Jadi bagaimanapun juga suami itu pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa dalam Al-Qur'an Allah itu menjadikan laki-laki lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan, Bu? Ada yang bisa jawab? Gimana, Bu? Tanggung jawabnya lebih besar. Bapak-bapak? Ada yang mau nambahin? Kenapa suami dalam Al-Quran Allah lebihkan derajatnya di atas perempuan, di atas para istrinya? Karena salah satunya jawaban yang tadi, tanggung jawab laki-laki itu besar. Laki-laki dia bukan hanya bertanggung jawab kepada istrinya, tapi juga anak perempuannya, anak-anaknya, ibunya, saudara perempuannya, itu tanggung jawab seorang laki-laki. Makanya dalam segala hal di rumah tangga itu laki-laki menjadi superior, pemimpin. Nggak bisa perempuan itu lebih dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam pernikahan yang ngasih mahar itu laki-laki, bukan perempuan. Ya Bu ya. Jadi yang ngasih mahar ke kita siapa? Laki-laki. Yang nyari nafkah juga laki-laki. Makanya kalau ibu-ibu bilang uang suami, uang istri, tapi uang istri ya uang saya sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika istrinya gajian, suaminya gajian, kata suaminya, mah
coba duit mama buat bayar cicilan dulu. Enggak dong, itu tanggung jawab papa. Duit mama ya duit mama. Buat kebutuhan mama sendiri, pokoknya kebutuhan rumah papa semua. Betul nggak? Nggak juga ya Bu ya. Tapi rata-rata realitanya perempuan biasanya tidak mau uangnya dipakai karena untuk kebutuhan dirinya sendiri. Suami dia dapat gaji kudu dibagi-bagi, belum buat istri, belum buat ongkos tiap hari kerja pulang pergi, belum buat anak-anak bayaran sekolah dan lain sebagainya. Maka di sini laki-laki dikasih kelebihan sama Allah karena pertama dia yang memberi mahar, yang kedua dia yang mencari nafkah. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian karena suami dia lebih tinggi posisinya dibanding perempuan, maka di sini suami punya hak terhadap istri. Nanti di bab lain akan kita bahas juga hak istri terhadap suami. Berarti kalau bahasanya hakku zauji 'alal mar'ati, hak suami terhadap istri, kita bisa tegaskan bahwa di sini ada al-wajibati 'ala zaujati. Hak suami itu adalah kewajiban istri terhadap suami. Apa saja kewajiban istri terhadap suami? Dalam hadis yang pertama disebutkan, wa ammal ahaditsu faminha haditsu Amr ibn al-Ahwas as-sabiq fil babi qablahu wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata gutbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Kata Rasul bilang begini, ibu, bapak, idza da'a ar-rajul, kalau suami manggil istrinya, kalau suami menyeru istrinya, ila firashihi, ke tempat tidur, kata suaminya bilang, mah, sini mah, sini, masuk dalam kamar, datang tempat tidur. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sudah paham lah ini pembahasan dewasa sebenarnya ya. Tapi ini tidak hal yang tabu lagi karena memang ini adalah hadis Rasul. Jadi kalau istri dipanggil suami untuk mendatangi tempat tidur dalam artian berhubungan intim antara suami dengan istri, di sini dikatakan falam ta'tihi, istri nggak mau datang, nggak mau nurut. Udah digebrak sama suaminya, sudah disindir-sindir sama suaminya, sudah diomong pakai bahasa baik-baik juga tidak mau nurut sama suami untuk datang ke tempat tidur. Maka di sini dikatakan fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu, kemudian suami dalam keadaan marah, dia tidur sepanjang tidurnya, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Kita para istri, para perempuan yang tidak mau memenuhi perintah dari suami, tugas sebagai seorang istri untuk melayaninya di kamarnya, maka la'anat hal malaikata hatta tusbiha, dilaknat dia sama malaikat sampai waktu subuh. Hati-hati, ini pelajaran buat kita semua. Betapa pentingnya pelayanan seorang istri kepada suami. Nah, ini bapak-bapaknya sedikit, pas banget, ibu-ibunya lebih banyak ya. Nanti bisa diaplikasikan insya Allah sama ibu-ibu di rumah dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ternyata kita sebagai istri, bu, nggak boleh nolak kalau suami lagi minta untuk berhubungan suami istri. Tapi ustazah, bagaimana kalau saya punya uzur? Nah, di sini diteruskan, wa fi riwayatin lahuma idza batatil mar'atu hajiratan firasya zaujiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Kata Rasul begini, memang perempuan itu diwajibkan untuk melayani suaminya di tempat tidurnya. Akan tetapi ada syaratnya. Pertama, dia bisa memenuhinya dan tidak dalam keadaan sakit. Tidak dalam keadaan sakit. Nah, di sini disebutkan dalam syarahnya. Ya. Jadi pertama, dia tidak dalam keadaan sakit.
Yang kedua, dia tidak dalam keadaan uzur syar'i. Apa itu uzur syar'i? Di antaranya sebab-sebab istri boleh tidak melayani suaminya. Pertama, selain sakit dia punya uzur syar'i, kepentingan yang memang lebih maslahat daripada melayani suaminya. Contoh, orang tuanya meninggal, ada salah satu keluarganya yang wafat, tapi suaminya tetap minta sama istri. Apakah boleh istri melayani suami atau boleh menolaknya? Boleh menolaknya, karena itu sedang dalam keadaan mudarat. Salah satu keluarga ada yang meninggal, disebutkan dalam syarah Dalilul Falihin ini. Jadi kalau ada salah satu keluarganya yang wafat, meninggal, atau ada sedang terjadi masalah, bencana alam, maka boleh sang istri menolak ajakan suami. Ini lagi gempa bumi, suaminya tetap, ayo mah, kata istrinya, lagi gempa bumi, pokoknya ayo atuh, kata suaminya. Ini tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Dan suami juga harus tahu waktu, ya bu, suami juga harus tahu waktu. Saya tadi sebelum berangkat, saya baca berita di salah satu platform media sosial di Instagram. Itu baru saja muncul berita, saya lupa kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah ya. Jadi istrinya itu 8 tahun kerja di Saudi jadi TKW. Dia pulang ke Indonesia. Pas pulang, namanya suami istri 8 tahun nggak ketemu, ya otomatis suaminya ingin mendekati istrinya ya bu ya. Tapi ketika suaminya mau mendekati, istrinya nggak mau. Apa kata istrinya? Kita udah 8 tahun gak bersama, saling tidak memberikan nafkah batin. Saya mau tanya dulu sama pemuka agama, saya mau tanya dulu sama ustadz sekitar, kira-kira kita masih sah gak jadi suami istri? Jangan deketin dulu, kata istrinya. Tapi suaminya tidak mau menunggu. Dia memaksa istrinya sampai dibenturkan istrinya ke tembok kepalanya. Istrinya tetap menolak sampai ada kejelasan gitu hukum ya bu ya, boleh atau tidak. Nah akhirnya mau nggak mau si istri nyekek suaminya. Nyata sampai meninggal. Di penjara istrinya sekarang. Ini apa permasalahannya? Permasalahannya adalah da'ar rajul ila firashihi. Suaminya ngajak untuk hubungan suami istri. Nah makanya hati-hati kalau kita nggak punya uzur syar'i, suami kita ngajak jangan ditolak. Tapi ustazah saya lelah banget, lelah. Namanya emak-emak seharian nyuci, nyetrika, ngurus anak. Suami kita nggak tahu waktu, ngajak hubungan. Tetap, kalau tidak sakit tidak boleh ditolak. Ya, kenapa tidak boleh ditolak? Dalam kitab ini disebutkan syarahannya. Karena takutnya kalau suami kita tolak untuk mengajak hubungan suami istri, itu suami kita bisa berzina dengan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, boleh jadi ketika suami kita memaksa kita untuk hubungan suami istri, itu dikarenakan suami melihat perempuan lain di luar sana. Makanya dia daripada berdosa, dia datangin istrinya, dia ingin menyalurkan hasratnya. Nah istri tidak boleh menolak. Kenapa? Karena ini lebih maslahat untuk mencegah mafsadat. Ya, jadi jalbul masalih muqaddamun ala. Jadi menarik maslahah itu lebih manfaat daripada menolak mafsadat, daripada darul mafasid. Begitu ya. Jadi di sini disebutkan bahwa tetap harus melayani istri kepada suaminya kecuali ada uzur syar'i. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahilu limra'atin. Kata Rasul, tidak halal bagi seorang perempuan, bagi seorang istri, antasuma wa zawjuha syahidun. Dia puasa, dia melaksanakan ibadah puasa, suaminya ngelihat dia puasa, tapi dia nggak izin, kata Rasul sama suaminya. Luar biasa sekali ini. Ternyata saking pentingnya taatnya kita perempuan sama suami, bu. Sampai hal puasa saja harus izin. Ibu kalau mau puasa Senin Kamis itu puasa sunnah, izin dulu sama suami. Pah, boleh nggak mama puasa Senin Kamis? Kalau kata suaminya jangan puasa. Tapi ustazah gimana kalau misalkan yang tidak diperbolehkan oleh suami puasa wajib Ramadan? Boleh ditolak.
Jadi kalau amalan wajib, suami memerintahkan untuk tidak melakukannya, maka tolak. Tapi kalau masih amalan sunnah, suami tidak mengizinkan, baru kita ikuti. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain disebutkan, Bapak Ibu sekalian, idza sholatil mar'a khamsaha. Pertama, kalau perempuan sholat 5 waktu, wa shomat syahroha, dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kesuciannya, wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya. Qila dukhulil jannati min ayyi abwabin syi'ti, kata Rasulullah. Perempuan kalau dia ngelakuin 4 hal ini, buat bapak-bapak nanti bisa disampaikan buat para istrinya. Ada istrinya di sini, Pak? Ada. Alhamdulillah, nggak usah disampaikan lagi. Kalau dia lakukan 4 hal ini, kata Rasulullah, qila dukhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti, masuklah kalian, kata Allah, dari pintu mana saja silahkan ke surga. Mau dari depan, belakang, kanan, kiri, samping, pojokan, masuk surga dari mana aja silahkan kalau ngelakuin 4 hal ini. Apa tadi? Puasa sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Ketiga, menjaga kesuciannya. Dan yang keempat, taat kepada suami. Bagaimana bentuk taat kepada suami? Salah satunya tadi, setiap hal yang hendak dilakukan harus disertai dengan izin suami. Ibu, ada yang nanya, Ustazah, saya pengen jenguk orang tua saya, tapi nggak diizinin sama suami saya. Kira-kira boleh nggak saya tolak? Boleh nggak saya nggak izin sama suami dan saya datang ke orang tua? Ibu, gimana hukumnya, Bu? Nggak boleh? Di sini Rasul sudah menegaskan bahwa izin suami itu adalah hal yang paling penting. Tapi buat bapak-bapak juga harus tahu konteksnya, situasinya. Masa iya orang tua istri kita sakit kita nggak ngizinin, ya Bu ya? Masa iya orang tua kita sedang sakaratul maut kita nggak ngizinin? Ada orang tuanya bahkan sudah wafat tidak diizinin sama suaminya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Istri harus tetap izin sama suami, suami juga harus mengizinkan istrinya selama itu hubungannya dengan orang tua. Tuh, masalah taat kepada suami. Bu, Ibu, ngantuk ya? Jadi kalaupun cuman puasa Senin Kamis harus pakai izin dari suaminya, ya. Wala ta'zana fi baitihi illa biidnihi, dan perempuan tidak boleh mengizinkan siapapun orang lain masuk ke dalam rumahnya, apalagi lawan jenisnya, kecuali dengan izin suaminya. Saya teringat kisah Muti'ah. Muti'ah ini salah satu sahabiat di zaman Rasulullah. Jadi dulu Rasul pernah ngomong gini, Bu, sama Fatimah. Wahai Fatimah, nanti ketika sudah hari akhir, sudah pembagian syurga dan neraka, salah satu perempuan yang akan masuk syurga pertama kali itu adalah Muti'ah, selain dari Ummahatul Mukminin. Fatimah bilang, wahai Rasulullah, Muti'ah itu siapa? Kok bukan aku? Aku kan putri engkau, wahai Rasulullah. Kenapa harus Muti'ah yang lebih dahulu masuk setelah Ummahatul Mukminin? Apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, aku tidak bisa menjelaskan bagaimana rincinya seorang Muti'ah itu. Nanti kamu cari, silahkan siapa yang namanya Muti'ah, lihat kepribadiannya seperti apa. Fatimah menangis setiap hari, Bu, dia kesel. Kok dia anak Rasul tapi orang lain yang masuk surga duluan? Selepas Rasul wafat, Fatimah datang mencari di daerah Madinah itu mana yang namanya Muti'ah. Dia datang kepada suatu rumah, dia tanya, rumah Muti'ah yang mana ya? Oh, itu yang ada di ujung, katanya. Dia datang, ketika dia datang, dia bersama dengan anaknya Sayyidina Hasan. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum, kata Fatimah. Dijawab oleh Muti'ah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di luar? Aku,
Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, bayangkan anak Presiden Jokowi datang ke rumah kita, seneng atau enggak? Pengen silaturahim. Jangankan presiden deh, anaknya Pak Anies Baswedan, gubernur Jakarta datang. Mau ngapain? Mau silaturahim ke rumah kita. Senang atau enggak, Pak? Senang. Dicarinya makanan, dibersihkannya rumah, disiapkan pakaian terbaik. Kenapa? Ada anak pemimpin mau datang ke rumah. Itu sama ketika Fatimah datang ke rumah Muti'ah. Muti'ah takjub mendengar, Masya Allah, yang datang Fatimah, putrinya Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Muti'ah? Muti'ah tidak serta-merta membukakan pintu. Kalau kita, langsung kita bukain pintu, Bu. Masya Allah, anaknya gubernur, masuk. Yang nggak ada, diada-adain kadang-kadang. Ya, sampai ngutang-ngutang ke warung, gimana caranya bisa ngelayanin tamu. Tapi Muti'ah, dia lihat dulu jendela, tidak langsung membuka pintu. Ini adab buat seorang perempuan. Zaman sekarang zaman digitalisasi, zaman modernisasi, zaman Shopee, Tokopedia. Jadi kurir itu tiap hari datang ke rumah, hati-hati. Bahkan sekarang kurir itu suka motoin kita. Pak, foto dulu ya Pak ya. Bu, foto dulu ya, buat bukti katanya. Ibu-ibu sering belanja Shopee? Sering? Kelihatan nih wajah-wajahnya. Sekarang masuk mall harus vaksin dulu ya Bu ya. Harus vaksin, harus download Peduli Lindungi. Ya udah deh, daripada ke mall, daripada ke pasar, udah lewat aplikasi-aplikasi belanja aja gitu. Nah, salah satu adab perempuan ini dicontohkan oleh Muti'ah. Muti'ah kalau ada tamu datang, baik laki-laki ataupun perempuan, gak langsung buka pintu, dilihat dulu jendela, dibuka. Siapa nih ya? Oh, perempuan katanya. Oh, laki-laki, jangan dibuka. Ketika perempuan yang datang, dia buka tapi menutup aurat ketika membuka pintunya. Ditanya sama Muti'ah, wahai Fatimah, ahlan wa sahlan bihuduriku, Masya Allah, selamat datang wahai putri Rasulullah ke rumah saya yang kecil ini. Apa kira-kira gerangan Fatimah datang ke rumah saya ini? Kata Fatimah mengatakan, bolehkah aku masuk? Ketika diperbolehkan masuk, ternyata di belakang Fatimah ada anaknya Sayyidina Hasan. Kata Muti'ah bilang, wahai Fatimah, sesungguhnya engkau boleh masuk ke dalam rumahku, tapi mohon maaf, mungkin Hasannya boleh nunggu di luar. Ini cucunya Rasulullah suruh nunggu di luar. Kata Fatimah, loh kenapa anak saya tidak boleh masuk? Mohon maaf sekali Fatimah, saya belum minta izin ke suami saya kalau ada laki-laki yang boleh masuk rumah. Padahal yang masuk ini anak-anak Bu. Nih segede ini. Ya, Sayyidina Hasan segede inilah kisaran umurnya. Itu pun dia harus minta izin suaminya dulu. Kata Fatimah, baiklah wahai Muti'ah, saya akan balik lagi besok. Saya akan bawa anak saya insya Allah seperti sedia kala. Pulang Fatimah, malamnya suaminya pulang. Muti'ah bilang sama suaminya, Mas, kalau bahasa kitanya sini ya, tadi ada datang putri Rasulullah, dia pengen silaturahim, tapi aku nggak bolehin masuk karena bawa anaknya cowok, Sayyidina Hasan. Bolehkah besok anaknya ikut bertamu masuk ke dalam? Boleh, kata suaminya. Keesokan hari Fatimah datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, mari masuk Fatimah. Ternyata di belakangnya ada anaknya, bukan hanya Sayyidina Hasan, tapi Husain juga diajak. Apakah dibolehkan masuk? Kata Muti'ah, mohon maaf Fatimah, yang aku minta izinkan cuman Sayyidina Hasan, sedangkan Husain belum aku minta izinkan. Kalau bahasa kitanya meribet bener ya Bu ya. Anak kecil aja udah masuk aja dah gitu, bertamu masih kecil juga gitu. Tapi itu tidak dengan Muti'ah yang begitu taat dengan suami. Dia bilang, wahai Fatimah, datang lagi besok ya, bawa anak-anakmu, aku akan mintakan izin. Keesokan datang Fatimah tidak membawa yang lain, cuman bawa anaknya dua itu. Dia masuk ke dalam. Kemudian Sayyidatuna Fatimah mengatakan, wahai Muti'ah, aku kesini pengen ngobrol. Apa yang ingin kau obroli? Kata Muti'ah, aku pernah dikabarkan oleh Rasulullah kalau engkau itu salah satu wanita yang nanti bakal masuk surga setelah Ummahatul Mukminin. Apa kira-kira amalan yang kau lakukan?
Kata Mutiah, wahai Fatimah, tidak ada amalan apapun yang aku lakukan. Bahkan diriku, aku rasa lebih hina daripada para wanita-wanita solih lainnya. Engkau lebih baik dari aku, wahai Fatimah. Kata Fatimah, tidak, tapi kata Rasulullah yang masuk surga duluan kamu. Saya aja sampai iri kalau bahasa kitanya ya Bu ya. Belum sempat Mutiah menjawab, itu diceritakan dalam kitab Dardir ya, tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah, mengenai kisah Mutiah, istri yang sangat solihah. Tidak lama Mutiah sebelum dia menjawab, pulang suaminya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betapa senangnya suaminya dia didatangi tamu putri Rasulullah. Tapi Mutiah mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, aku mohon izin ya sebentar, karena suami aku pulang. Dilihatnya oleh Fatimah ketika suaminya datang memasuki rumah, baru buka pintu, Mutiah sudah menjawab salam. Waalaikumsalam. Wahai suamiku, diciumnya tangan suaminya, keningnya dicium oleh suaminya, diambilnya tasnya, diambilnya peralatan. Kalau orang zaman dulu kan bukan pekerja kantoran ya Bu. Kalau zaman sekarang mungkin tasnya, jubahnya, jaketnya dan lain sebagainya, helmnya. Kalau zaman Rasul itu ada yang mengembala, diambilnya peralatannya. Kemudian Fatimah didiamkan oleh Mutiah. Kata Fatimah bilang, ini saya kok tamu jadi cengok gini ya, nggak ditengok sama sekali. Kata Mutiah bilang sama suaminya, kalau bahasa kitanya gini, bang, abang nih pulang capek, kira-kira abang mau yang mana dulu? Mau dapur, sumur, atau kasur? 3 itu jadi pilihan. Ibu-ibu kalau suami pulang ditawarin gitu nggak Bu? Enggak, udah asik nonton sinetron Ikatan Cinta, Andin sama Al. Suami pulang, assalamualaikum, buka sendiri ngapa pintunya? Nggak dikunci, kata ibu-ibu ya. Ada banyak yang begitu. Suaminya pulang, bukan cium tangan, doprak aja depan TV. Kata suaminya, mah masak nggak? Lapar nih, udah buka tudung saji tuh, ada tuh, ambil aja sendiri katanya. Padahal salah satu contoh terbaik itu adalah kisah Mutiah. Kata suaminya bilang pengen mandi dulu, mandi. Sudah disiapkan air hangat oleh Mutiah. Selepas mandi itu Fatimah masih nungguin di ruang tamu sama anak-anaknya Bu. Selepas suaminya mandi, kata Mutiah bilang, mau langsung tidur atau mau makan dulu? Mau makan dulu, kata suaminya. Pergi dia ke dapur. Selesai makan, bang, mau tidur atau mau dilayanin dulu? Kata suaminya, mau tidur, langsung tidur. Jadi sudah siap semua, baik dapur, sumur, kasur, sudah rapi semua. Kenapa Mutiah bisa menjadi istri yang taat? Dia soleha sama suami, karena dia juga punya suami yang soleh. Jadi kalau bapak-bapak pengen punya istri yang solihah, kita harus soleh dulu. Ibu-ibu pengen punya suami yang soleh, kitanya harus soleha dulu. Betul atau enggak, Bu? Betul enggak? Kalau cuma salah satu yang menyumbang kesolihan itu, maka rumah tangga berat dijalanin. Suaminya rajin ngaji, istrinya sholat aja susah. Istrinya rajin ngaji, suaminya boro-boro yang namanya bisa baca Al-Quran. Jadi tidak ada sinergi, tidak ada kekompakan dalam hal ilmu keagamaan. Padahal Mutiah ini contoh terbaik, dengan solih suaminya, maka taat dan solihah juga istrinya. Selesai, Fatimah nangis Bu. Fatimah nangis melihat Mutiah sama suaminya. Kata Fatimah bilang, wahai Mutiah, dipanggilnya Mutiah yang lagi ngelayanin suaminya. Ya wahai Fatimah putri Rasulullah. Fatimah, aku minta maaf, mungkin kamu bisa silaturahim lain waktu, karena suami saya sudah pulang dan saya harus melayani dia. Disuruhnya pulang anak putri Rasulullah itu. Pulanglah Fatimah, dia menangis. Dia bilang kepada Sayyidina Ali, wahai suamiku, aku minta maaf, ternyata diriku nih gak sesolihah Mutiah. Jauh aku dari kepribadian Mutiah. Apa-apa ngelayanin suami, apa-apa izin dulu ya. Jadi ini pelajaran buat kita-kita, wahai para ibu. Kalau ada tamu datang ke rumah, kalau kurir oke lah ya, kurir paket ya, paket katanya.
Tapi kalau bisa ketika nyambut kurir itu tutup aurat. Banyak perempuan yang ketika datang ke pengajian dia menutup aurat dengan sempurna, tapi ketika di rumahnya dia tidak menutup aurat dengan sempurna. Ada orang datang tukang sayur, tukang paket, tukang jualan, tukang kredit, pakaiannya asal-asalan, auratnya kemana-mana. Nah ini harus kita perbaiki lagi insya Allah, karena perempuan letak surganya ada pada ridho seorang suami, ya. Tapi begini, kalaupun si istri itu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi dia tidak taat sama suaminya, jangan harap masuk surga dari pintu manapun. Walaupun sholatnya mungkin tidak begitu rajin, puasanya tidak begitu rajin, sedekahnya tidak begitu banyak, tapi selama dia taat dan nurut apa kata suami, selama itu kebaikan, maka kata Allah dia masuk surga dari pintu manapun. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul, bersabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya mengenai apa yang dia pimpin. Wal amir ra'in war rajulu ra'in ala ahli baitihi. Seseorang itu pasti akan jadi pemimpin. Seorang suami dia menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha. Istri jadi pemimpin terhadap kehidupan rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Ya, pejabat, pemimpin, dia mimpin rakyatnya, ditanya nanti di akhirat. Kamu ketika mimpin rakyat kamu bagaimana? Ternyata dia banyak korupsi, banyak menyelewengkan harta rakyat, dia banyak mengambil hak-hak rakyat, dia banyak menikmati yang harusnya bukan hak dia. Nah maka yang seperti ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Suami pemimpin di keluarganya, kalau istrinya nggak baik, anaknya nggak baik, ditanya nanti di akhirat, gimana kamu dulu didik anak-anak kamu? Gimana kamu dulu didik istri kamu? Gimana kamu menjaga dulu kehormatan mereka? Ditanya suaminya. Istri juga ditanya. Kenapa? Karena istri ini yang diamanahi urusan rumah sama suami. Bu, ibu, punya rumah itu milik suami atau milik suami sama istri? Milik suami dan istri. Jadi ketika suami mengamanahkan suatu rumah dan anak-anak di dalamnya, ini kita harus amanah. Lil ghaibi bima hafizallah, suami lagi nggak ada, kita harus amanah. Ini suami nggak ada, barang-barang rumah kita jualin, anak nggak kita ajarin, uang kita habisin, rumah kita jual dan lain sebagainya. Padahal istri akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Walaupun mendidik anak itu bukan hanya urusan perempuan, tapi harus ada kerjasama urusan laki-laki sama perempuan. Banyak bapak-bapak ngomong kayak gini, coba urusin dulu anak kamu tuh, kan kamu ibunya. Balikin lagi bu, lah kan kamu bapaknya yang bikinnya. Masa saya doang yang ngurusin? Gitu ya. Jadi harus saling, antara suami dengan istri harus ada kekompakan dalam mendidik anak-anaknya. Ya, kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Ali Talqin bin Ali radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajul zaujatahu li hajatihi falta'tihi. Ini diulang hadisnya ya. Kalau suami memanggil istrinya untuk memenuhi hajat hasrat seksualnya, maka falta'tihi, datangi ia. Kata Rasul, wa in kanat alat tanawur, sekalipun di atas punggung unta. Apa makna hadisnya nih? Kata Rasul, kalau suami lagi ingin memenuhi hajatnya, ngajak hubungan suami istri, penuhin, walaupun itu berada di atas punggung unta. Tapi kira-kira pantas atau tidak bu di atas punggung unta bu? Gini, analoginya gini.
Orang zaman dulu itu kalau kemana-mana naik kendaraannya adalah kalau tidak unta, gajah, kuda. Ini 3 kendaraan yang dimiliki oleh orang-orang kaya zaman dahulu. Jadi orang kalau dulu dia punya 5 ekor kuda, punya 100 unta, itu dia orang kaya. Zaman sekarang nih orang yang punya Lamborghini, punya Alphard, punya Range Rover gitu ya. Saking mahalnya dulu harga unta. Bahkan Rasul, ketika Rasul itu melamar Sayyidatuna Khadijah, itu apa maharnya? 100 ekor unta Al-Qaswah. Unta yang paling mahal, kalau bahasa sekarang mungkin Lamborghini ya. Jadi dia bawa Lamborghini buat melamar istrinya. Itu Rasul dulu sama Sayyidatuna Khadijah. Nah, orang-orang zaman dulu itu kendaraannya binatang. Tapi orang zaman sekarang kan jarang yang kemana-mana naik kuda. Ada nggak, Bu? Dari Fatmawati sampai Haji Nawi dia naik kuda gitu. Nggak ada ya, nggak ditemukan ya. Naik onta tidak. Zaman sekarang orang naik motor atau mobil. Jadi kalau dianalogikan, Rasul bilang, kalau kalian dipinta suami melayaninya walaupun di atas punggung unta, faltatihi, lakukan. Zaman dulu untanya nggak terbuka. Kalau kita lihat zaman-zaman sejarah, zaman dulu unta itu atasnya dikasih apa namanya, seperti kotak ruangan. Ya kuda pun ada ya, ada apa namanya, untuk tidur di dalamnya, untuk duduk gitu. Ya ada tandunya. Jadi ada tandu di atas unta, di atas kuda. Makanya Rasul bilang, wa in kanat alat tanawur, walaupun di atas unta, punggung unta. Maksudnya di atas, di dalam itu. Ya, di dalam tandu tadi, bukan serta-merta di atas unta bebas kayak gitu ya. Nah, itu kan itu tidak enak dilihat oleh orang gitu ya. Tapi bisa saja mungkin makna dari hadis ini adalah yang Rasul maksud di atas unta terbuka, akan tetapi di tempat yang tertutup. Daerah Arab sana kan rata-rata padang pasir, Bu. Padang pasir. Kalau ibu-ibu pernah umroh, pernah haji, itu kalau kita perjalanan dari Jeddah sampai Madinah, itu sepanjang jalan itu tandus, padang pasir semua kan, batu-batu. Nah itulah mungkin salah satu yang dimaksud oleh Rasulullah. Nah zaman sekarang, kalau dianalogikan ke zaman sekarang ini, maka orang-orang punya kendaraan namanya mobil. Walaupun suaminya minta dilayani di dalam mobil, contoh, maka istri harus melayaninya. Jangan sampai kita tolak dan suami akhirnya berzina dengan orang lain. Ya, ini salah satu pesan Rasulullah untuk pentingnya melayani suami, terutama dalam memenuhi hajat kebutuhannya. Kalau dilihat dari sisi medis, saya pernah baca salah satu penelitian medis di Amerika sana ini, mereka penelitian yang membahas tentang kanker ya, jadi kanker gitu, kanker bahasa kita. Zaman sekarang orang ini kena kanker itu mudah, Bu. Salah satunya dari ini, handphone ya. Banyak kanker yang disebutkan banyak penyakit kanker yang disebabkan oleh handphone awalnya. Jadi ibu-ibu kalau tidur, kalau bisa handphone itu jangan di dekat tubuh kita. Apalagi dekat kepala, ketindian badan, ketindian kaki. Nah, penyakit orang zaman milenial sekarang, handphone ini bangun tidur, mau tidur harus ada di sampingnya. Mau tidur buka handphone dulu. Betul ya? Bangun tidur yang dicari handphone. Mana handphonenya? Di bawah bantal, di bawah selimut. Ya, saking ini jadi kebutuhan pokok. Padahal radiasi handphone ini tinggi sekali, bahkan menyebabkan penyakit kanker. Berapa banyak orang sekarang yang kena penyakit kanker karena radiasi handphone? Tidur di samping, berapa banyak kejadian handphonenya dicas di sampingnya, meledak. Ada yang handphonenya dia gunakan, handphone tersebut menggunakan headset, itu banyak ya beritanya, saya belum lama ngelihat berapa bulan yang lalu. Ada anak muda di kosan, dia menggunakan headset, habis nonton film, habis dengerin lagu, ternyata masih nyala aja handphonenya, sampai panas, meledak, meninggal sampai ke kupingnya, karena kan satu aliran ya, antara headset dengan kupingnya itu. Ini radiasinya dari handphone, ngeri, Bu. Makanya anak-anak kita juga jangan sering-sering dikasih handphone. Selain merusak mata, radiasinya mempengaruhi otak.
Berapa banyak gara-gara handphone anak-anak kita yang mentalnya itu sudah kena penyakit mental. Ada yang gara-gara handphone banyak itu, kalau kita lihat data di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, saya kemarin dapat info dari kawan saya. Di sana banyak sekali anak-anak yang lagi diterapi dan itu gara-gara handphone. Jadi gara-gara kelamaan main game, itu tangannya gini-gini nggak bisa berhenti. Karena tangannya megangin HP. Ada yang matanya itu kayak nggak bisa fokus, sudah kena mata, penyakit minus, sudah kena penyakit rabun, itu gara-gara handphone, ya, penyakit kanker. Nah, makanya harus hati-hati. Ternyata kanker ini selain dari makanan, dari cara hidup yang tidak sehat, itu juga disebabkan oleh handphone. Nah, salah satu penelitian di Amerika mengatakan bahwa laki-laki itu lebih mudah kena kanker prostat. Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya adalah dari, mohon maaf, hayawanatul manawi kalau dalam bahasa fikihnya, air sperma yang tidak disalurkan. Jadi menurut penelitian medis itu dari beberapa kuesioner, ya, beberapa orang yang diambil pendapatnya, dipinta pendapatnya, ditanya, dipisahkan. Ada yang laki-laki itu mereka sudah berkeluarga, sebagian juga ada yang belum berkeluarga. Dari yang sudah berkeluarga itu ditanya, dipisahkan, mana yang kira-kira hampir rutin berhubungan intim dengan istri. Ada yang seminggu 3 kali, ada yang seminggu 4 kali. Kalau pengantin baru biasanya sehari 4 kali ada juga, ya Bu, ya. Beda sama pengantin lama gitu. Nah, dipisahkan. Ada juga yang beberapa bagian ternyata sangat jarang berhubungan dengan istrinya. Mungkin karena faktor situasi, kondisi dan lain sebagainya, ya, baik suami dengan istri, sampai ada yang sebulan sekali. Biasanya semakin tua itu intensitas hubungan itu semakin menurun, ya Pak, ya, Ibu, ya, benar, ya. Apalagi udah punya cucu itu saling mendekati itu udah akan hilang, romantisme itu mulai pudar gitu. Kalau diledekin sama anak-anaknya, mama sama papa dong, udah deh gitu. Jadi sudah semakin menurun keinginan hasratnya juga. Nah, laki-laki yang dia lebih rutin melakukan hubungan intim dengan pasangannya, itu ternyata lebih rendah resikonya terkena kanker prostat dibanding orang yang rutinitasnya itu sedikit, yang intensitasnya sedikit. Makanya kalau punya suami, salah satunya laki-laki, agar laki-laki tidak kena kanker prostat, dalam penelitian medis itu minimal dalam seminggu mereka harus mengeluarkan hayawanatul manawinya itu 3 kali dalam seminggu. Kalau kurang dari itu bisa menyebabkan risiko kanker prostat, ya, kanker prostat. Kenapa, Bu? Beda kalau ibu-ibu sama bapak-bapak, ya. Kalau ibu-ibu semakin tua itu semakin apalagi mendekati menopause, biasanya semakin rendah keinginannya, udah nggak mikir lagi ke situ gitu, ya. Nah, beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak sampai umur 70-80 tahun aja dia masih insya Allah gitu, masih jiwa muda gitu, ya, masih mampu dia. Iya, betul. Kayak anak umur 17 tahun katanya Pak, Masya Allah. Iya, tapi memang benar, Bu. Kenapa Rasulullah sangat menekankan pentingnya ketika suami ingin dilayani, kita harus memenuhi. Ternyata dari sisi medisnya itu berakibat pada resiko penyakit-penyakit tertentu. Salah satunya tadi kanker prostat, ya, kanker prostat itu. Jadi selama kita masih mampu, selama kita masih sehat, selama kita masih kuat, silahkan datangi suami kita. Bagaimana ustazah hukumnya perempuan istri yang lagi haid dipinta hubungan intim sama suami, diminta bersenang-senang dengan suami, apakah kita harus memenuhinya? Ya, tapi tidak dengan bagian yang vital, ya, saking pentingnya ini.
Jadi kalau laki-laki, kalau suami pengen istimta itu bersenang-senang hanya dari bagian kepala sampai batasnya itu adalah pusar, itu diperbolehkan. Karena Rasulullah dulu dengan Aisyah juga seperti itu. Kata Aisyah bilang, ketika aku haid, Rasulullah itu bersenang-senang denganku pada bagian atas saja, tidak pada bagian alat vital. Jadi kalau misalkan lagi haid, suami memaksa untuk tetap menyentuh alat vital, itu baru yang diharamkan. Ya. Nah, saya pernah baca dalam buku Tibun Nabawi itu disebutkan salah satu resiko orang yang hubungan intim dikala dia sedang menstruasi atau haid itu adalah berakibat terhadap pertama kesehatan perempuan itu. Jadi ibu-ibu banyak yang kena kanker rahim, kanker serviks, banyak yang kena penyakit-penyakit kelamin. Itu salah satunya adalah faktor hubungan intim dikala dia menstruasi, haid. Jadi bapak-bapak juga harus dipilih lagi, ditahan lagi. Silahkan bersenang-senang tapi tidak pada area vital, karena itu mengganggu kesehatan perempuan. Yang kedua, kalaupun nanti hamil jadi ya, itu bisa saja banyak ada beberapa kasus orang ketika lagi haid dia didatangi suaminya kemudian dia hamil. Nah, ini ternyata meningkatkan resiko penyakit apa disebutnya, kelainan cacat bawaan dari lahir itu disebabkan karena hubungan intim saat haid. Jadi mohon maaf, ada yang disebut dengan anak-anak autis. Maaf ya ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Ini kita bicara dari sisi fikihnya. Ada yang disebut dengan penyakit-penyakit lainnya, cacat mental, cacat fisik dan lainnya. Itu ternyata disebabkan salah satunya, hasil penelitiannya adalah karena orang tuanya melakukan hubungan intim ketika periode menstruasi atau periode sedang haid, gitu. Jadi ini kita harus dilihat lagi sisi maslahah dan mudorotnya, ya. Jangan hanya mungkin nikmat bagi satu oknum, tapi tidak buat oknum lainnya, merugikan istrinya dan merugikan keturunan yang akan datangnya. Karena tujuan menikah itu selain hifzun nafsi, menjaga diri dari perzinahan, hifzun nasl, menjaga keturunan. Ya, sudah Allah haramkan, tapi dia halalkan menyentuh istrinya ketika sedang haid. Padahal dalam Al-Quran dikatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Kata Allah bilang dalam Al-Quran, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Datangi ladang itu, tanam ladang itu sesukamu, dari cara manapun silahkan, kecuali dalam dua hal. Apa itu? Pertama, tidak sedang dalam keadaan haid. Yang kedua, mohon maaf sekali, tidak lewat dubur. Ya, tidak lewat dubur. Kenapa? Kalau kita ngajarin suami kita untuk hubungan intim lewat dubur, mohon maaf sekali, ini pembahasannya agak vulgar karena ini menyangkut dengan fikih sebenarnya. Ini yang kita kaji hadis. Hadis ini nggak begitu vulgar, tapi kalau udah masuk ranah fikihnya lebih vulgar lagi, apalagi babnya sudah munakahah, pernikahan. Ya, kenapa tidak boleh dari dubur? Yang pertama itu menyerupai kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut dulu. Ya, jadi orang-orang Sodom, orang-orang disebut nama daerahnya itu Sadum, nama kotanya Sadum. Maka mereka dinisbatkan menjadi kaum Sodom, mengambil dari nama daerah. Nah, kalau sekarang mungkin bahasanya lebih luks lagi, LGBT, lesbi, gay, bisex, transgender. Nah, orang-orang yang homoseksual, orang-orang yang gay, itu biasanya cara hubungan intimnya adalah dengan lewat belakang, jalur dubur. Nah, kita tidak diperbolehkan karena itu mengikuti orang-orang Sodom. Yang kedua, kalau kita melakukan hal tersebut sama saja kita mengajarkan suami kita untuk jadi gay. Karena dia tahu, oh ternyata lewat belakang itu ada kenikmatan ya. Itu membuat suami kita bisa melakukan hubungan itu walaupun bukan dengan perempuan tapi juga laki-laki. Ini hati-hati. Jadi kalau ada suami memaksa untuk lewat jalur belakang, tolak, biarin, berantem gak apa-apa. Kenapa? Bilang sama suaminya, Allah bilang harsakum anna syi'tum, ladang kamu silahkan datangi dari arah manapun tapi jangan dari arah itu. Ya, mau gaya posisi
siapapun silahkan, sok, mangga, itu kesepakatan bersama, tapi tidak dari jalur belakang. Itu salah satu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh dari jalur belakang. Yang kedua, tidak boleh ketika sedang haid atau menstruasi. Ya, saya kira pembahasan kita sampai hadis yang keempat ini. Insya Allah hadis kelima nanti akan dilanjut jika sehat, badan, panjang umur bulan depan ya Bu ya, insya Allah ya. Silahkan ibu-ibu yang ada pertanyaan atau bapak-bapak, sok silahkan, saya persilahkan. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Bapak? Ustadz, diminum ya Ustadz ya. Bismillah. Silahkan ibu-ibu, silahkan. Ada yang mau ditanya atau didiskusikan, silahkan. Ini sebenarnya tema kita hari ini pembahasannya ke ibu-ibu banget sebenarnya ya. Hak suami, kewajiban seorang istri. Jadi ibu-ibu nih kayak dipojokin lah gitu. Begini loh hak suami, begini loh hak kewajiban istri gitu. Jadi saya yakin mungkin banyak pertanyaan sebenarnya dari ibu-ibu karena pembahasannya tertuju lebih khusus buat ibu-ibu gitu. Iya, Ibu. Silahkan Ibu. Berangkatnya tapi sudah izin, berangkatnya sudah izin. Oh, dari situ saja sudah salah sebenarnya ya. Dari situ saja sudah salah. Jadi gini, perempuan itu kata Rasulullah, biizni zaujihi, dia harus dengan izin suaminya sebelum dia keluar rumah melangkahkan kakinya. Jadi sama saja ketika dia keluar rumah, apalagi dia bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dia berkhulwat atau sampai zina, itu sudah masuk dalam kategori dosa. Makanya sebelum kita melangkahkan kaki keluar rumah, izin dulu sama suami. Izin harus diutarakan. Kalau memang ada laki-laki, kita kasih tahu, saya nggak berduaan sama laki-laki, tapi ada banyak perempuan juga. Contoh pengen reuni SMP, SMA biasanya ya Bu ya. Tapi banyak juga gara-gara reuni ini rumah tangga hancur. Makanya orang terbagi dua. Ketika reuni orang-orang terbagi dua ya Bu ya. Ada yang ketika diajak reuni sama teman-temannya dia jawab, saya nggak mau reuni, saya mau jaga hati pasangan saya. Kenapa? Karena kalau saya reuni nanti ketemu orang yang saya suka, ketemu mantan saya, kan? Ibu-ibu kan pernah muda dulu ya Bu ya. Jadi kan di situ celah setan masuk gitu. Tapi ada yang kedua. Yang kedua dia hobi datang reuni. Dia hobi datang reuni, kalau nggak diizinin sama suaminya dia marah. Ini kan aku udah lama nggak ketemu teman-teman aku. Pokoknya harus ketemu. Tenang aja, semua teman-teman aku udah nikah kok. Ya, ternyata ada yang duda, ada yang janda gitu ya. Nah ini kan bisa jadi syubhat juga di dalamnya. Makanya kalau mau keluar kemanapun kita izin sama suami. Kalau memang ada laki-laki di dalamnya, jelaskan ini insya Allah saya nggak berduaan atau nggak sama laki-laki aja, tapi ada perempuan juga. Ini kita kajian, taklim, liko, arisan atau apapun, utarakan, harus jujur sama suami. Kenapa? Kunci harmonis rumah tangga adalah komunikasi yang baik. Banyak rumah tangga hancur disebabkan karena komunikasi yang tidak baik. Ya, banyak orang yang bertahan rumah tangganya hingga puluhan tahun, hingga kakek nenek. Pas ditanya apa resepnya, saya punya kakek, punya nenek. Ya, dulu meninggalnya usia 85 tahun. Ya, jadi kakek saya 5 tahun lebih dulu meninggalnya, kemudian nenek saya. Pas ditanya apa rahasianya, rahasianya ternyata terletak pada komunikasi antar pasangan. Jadi kalau punya unek-unek sampein. Kalau nggak suka sama pasangan, sampein. Jangan dipendem aja. Ya Bu ya? Bu, kalau lagi nggak enak hati, sampein. Perempuan ini Pak,
makhluk, salah satu makhluk kalau dalam neurosains disebutkan salah satu makhluk yang ucapannya lebih banyak kosakatanya dibanding bapak-bapak. Perempuan dalam sehari bisa mengeluarkan kata dari 10.000 hingga 20.000 kata. Itu perempuan. Beda sama laki-laki. Laki-laki paling banyak itu mengeluarkan kata dalam sehari itu cuma 7.000 kata. Makanya nggak aneh ibu-ibu lebih bawel daripada bapak. Tapi kalau ketika lagi ngambek, ibu-ibu berubah jadi pendiam. Jadi kalau kata Umar bin Khattab, perempuan itu ibarat buku. Dia nggak bisa dibaca dari depan saja, harus keseluruhan agar tahu isi bukunya. Kenapa? Saking rumit perempuan itu isinya. Jadi pengennya dikode mulu. Jangankan yang masih muda, yang udah tua juga begitu. Kalau jalan sama suaminya, berhenti, kata suaminya, "Mah, lapar nggak?" "Lapar sih." Sebenarnya pengen ngomong, "Pah, makan aja di restoran itu, Pah." Tapi nggak enak mengutarakannya. Kata suaminya, "Mau makan apa, Mah?" Terserah," katanya. Terserah. Akhirnya suaminya ajak ke warteg. Ngedumel sampai warteg. Katanya, "Mah, kok nggak dimakan?" "Terserah," katanya. Kenapa? Karena perempuan ini sebenarnya butuh kode, dan laki-laki, bapak-bapak harus pinter ngelihat kodenya. Kalau udah ngomongnya terserah, berarti harus dilembut-lembutin, ditanya, "Mah, Mama mau makannya apa?" Nah, perempuan ini kadang-kadang kalau ditanya suka bingung. "Mau berangkat, Mah, yuk kondangan yuk." "Pakai baju yang mana, Mah?" Kata istrinya bilang, "Aduh, Pak, bingung deh, Mama nggak punya baju," katanya. Mama nggak punya baju. Padahal dalam setahun bisa dihitung siapa yang lebih banyak belanja baju. Istri ya Bu ya. Hampir tiap bulan kerudungnya beda, bajunya beda. Bapak-bapak bisa dihitung beli baju setahun sekali, lebaran doang. Kalau lagi THR aja keluar ya. Nah ini bedanya perempuan dengan laki-laki. Makanya jangan sampai komunikasinya buruk, akhirnya tidak tersampaikan pesan-pesan dalam rumah tangga itu. Makanya salah satu komunikasi yang baik itu adalah sebelum tidur. Ada yang disebut dengan pillow talk. Bicara dari bantal ke bantal. Jadi ibu tiduran di bantal, suaminya tiduran di bantal, saling ngomong, utarain. Itu sesi paling romantis dan insya Allah nggak pakai emosi. Misalkan uang belanja kurang, sambil tiduran, ayah ganteng banget deh malam ini. Contoh ya. Ketawa yang kecil. "Ayah ganteng banget deh. Ya, boleh nggak ya uang belanjanya ditambah ya? Kayaknya kalau sehari 50.000 nggak cukup ya. Belum buat jajan anak ya. Belum buat bayaran anak. Gimana ya kalau sehari 100.000 tambahin dikit lagi ya? Insya Allah deh rizki ayah mengalir deras. Kalah air di lautan saking banyaknya rizki ayah." Suami kalau diajak ngobrolnya lagi malam hari, pillow talk, sambil romantisan, insya Allah didengar Bu suara kita. Makanya ada momen-momennya. Suami juga kalau lagi nggak suka sama istri ngomong sambil tiduran di bantal. Kata suaminya, "Mah, coba deh Mama kalau dekat Papa pakai minyak wangi, biar wangi dikit. Jangan daster abis masak tadi siang dipakai sampai tidur." Papa bingung, katanya ikan asin udah habis dari tadi siang, apa masih bau di kamar? Ya. Jadi kalau pengen ngeritik pasangan, kalau ada keluhan yang pengen disampaikan, kalau bisa lagi waktu pillow talk itu, menjelang tidur, ya, menjelang tidur, karena hatinya lagi sama-sama adem, lagi sama-sama tenang, ya. Udah deh, abis ngutarain keluhan, abis ngeritik pasangan, abis tersampaikan hal tersebut, baru nanti diteruskan. Silahkan mau ngapain aja ya Bu ya. Nah itu salah satu momen yang dianjurkan. Jangan kita mengutarakan sesuatu kepada pasangan ketika pasangan kita lagi lelah. Suami baru pulang kerja, "Assalamualaikum," dari depan pintu udah nyerocos, "Bang, ya Allah Bang, uang belanja nggak cukup Bang, sehari 50.000, besok tambah 100.000 ya Bang ya." Laki baru pulang nyampe depan pintu. Akhirnya apa? Bertengkar. Ada yang sampai KDRT, bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena mungkin cara mengutarakan itu tidak tepat waktunya.
Ya, jadi harus lihat kondisi. Suami ngeritik istri, jangan istri lagi capek, Pak. Istri lagi ngurusin anak, lagi dekil, baru selesai masak, cucian belum kering, setrikaan belum selesai, lakinya datang, "Mah, coba deh mama cantikan dikit nggak pakai tetangga samping." Marah nggak istri, Bu? Marah. Kata istrinya, "Kalau gitu modalin dong, pembantu aja kagak punya," katanya. "Mana mau ngerawat diri?" Bertengkar akhirnya. Nah, ini momennya tidak pas, waktunya tidak cocok. Jadi utarakan kalau kedua-duanya lagi adem, lagi enak waktunya, insya Allah ya, ibu-ibu ya. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, baik, saya tutup kajian kita Riyadhus Shalihin pada pagi hari ini mengenai bab haqqiz zauji 'alal mar'ati, hak suami terhadap istrinya dan kewajiban istri terhadap suaminya. Insya Allah bulan depan kita lanjut lagi, masih dalam pembahasan ini ya Bu ya. Ada beberapa hadis lagi Bapak sekalian, ini masih menyangkut tentang hak suami terhadap istri. Ya, nanti juga nggak mau kalah, kita juga punya hak terhadap suami. Salah satu haknya adalah nafkah. Nanti saya akan jelaskan bagaimana nafkah itu terbagi berapa macam-macam nafkah dan berapa kisaran nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Terima kasih ibu bapak sekalian yang hadir. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita khususkan buat jamaah yang hadir semua, para pengurus DKM Masjid Nurul Huda, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, Allah mudahkan rizkinya, dilunasi hutang-hutangnya, kenceng bener amin. Mudah-mudahan yang sedang punya masalah Allah kasih jalan keluarnya, yang belum mendapat jodoh Allah kasih jodoh yang baik, yang belum punya keturunan Allah segerakan dikasih keturunan, dan mudah-mudahan yang sudah punya anak Allah jadikan anak-anaknya solih dan solihah menjadi para ahli Quran insyaallah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.